kita lihat keadaan teman-teman semua, karena terus terang kalau baru pindah itu semuanya belum semuanya stabil ya secara tempat tinggal. Kami masih sibuk dengan pindahan dan sebagainya, tapi suami bilang kalau bisa datang ya gitu. Nanti kita lihatlah seperti apa. Tapi yang jelas kalaupun saya tidak hadir, saya akan tetap support acara ini. Beberapa kali ISN menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa yang saya jumpai, tapi saya ada di luar. Tapi apapun itu, mau saya di Indonesia atau saya nggak ada di Indonesia, saya tetap support apapun kegiatan-kegiatan baik. Karena saya punya perhatian pahalanya juga ya teman-teman semua ya. Dan apakah ada online Mbak Ria untuk orang-orang yang tidak bisa hadir? Nggak ada ya? Ini diimpikan, kita doakan kalau ada agreement maka insya Allah kita akan bisa streaming. Tapi sampai hari ini saya belum bisa bilang iya. Iya, gitulah. Jadi sejauh ini apa yang saya lakukan. Salah satu yang saya lakukan adalah menemani ISN dalam press conference ini supaya beritanya semakin meluas bahwa saya dan banyak teman-teman di belakang mendukung kehadiran beliau dan menanti-nanti kehadiran beliau, insya Allah. Begitu. Tolong dibantu semua. Tolong dibantu disebarluaskan. Kekerasan. Nah, aku ingin tahu terkait dengan pendapatnya Mbak Oki sendiri terkait dengan hal itu, terus sebagai public figure apa yang Mbak Oki ingin sampaikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, walaupun dalam tanda kutip kayak Habib ini hidupnya ada di olahraga yang keras gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibilang Islam identik dengan kekerasan, bukan Islam ya, mungkin oknum orang-orangnya yang kita tidak bisa ketika ada 1-2 orang melakukan hal tersebut kemudian kita mengeneralisir agamanya gitu. Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang penuh cinta kasih. Bahkan dalam perang saja dikatakan Islam itu jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang yang berada di tempat ibadahnya gitu. Dalam perang aja ada etika-etikanya, membunuh hewan aja nggak bisa sembarangan gitu istilahnya. Bagaimana Islam menerapkan cinta kasih ya. Bahkan dalam berdakwah ingatin orang juga, Allah SWT juga ingatkan, fabima rahmati minallahi lantalahum walakut tafadhal qalidul qalbi wafattu min hawlik. Jangan keras-keras ya, jangan kasar-kasar. Nanti kalau keras-kasar orang pergi menjauh gitu. Karena pada dasarnya Islam rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW banyak sekali lah kalau kita belajar kisah Rasulullah SAW dan Habib mencontoh hal tersebut ya. Beliau itu kalau kita lihat kasar dan segala macam itu dalam olahraga loh. Keluar dari ring olahraga coba lihat akhlaknya. Ketika beliau dicaci maki kan videonya banyak di mana-mana. Ketika beliau dihina dan sebagainya, beliau melakukan hal yang keras nggak atau kasar nggak gitu kan. Bagaimana karakter beliau itu sangat berbeda ketika di ring olahraga. Jadi kalau dibilang gulat itu sebuah kekerasan, itu sebuah bagian dari olahraga gitu. Sama kayak karate, sama kayak pencak silat dan sebagainya, itu bagian dari olahraga. Dan gulat itu salah satu yang memang para sahabat-sahabat Nabi juga melakukan hal tersebut ya, kayak seperti Sayyidina Umar bin Khattab juga adalah orang yang pandai bergulat gitu di bagian olahraga. Tapi kalau di bagian kehidupan sehari-hari, coba lihat Habib bagaimana orang-orang respect, orang muslim maupun non muslim respect kepada karakter beliau gitu. Bagaimana karakter beliau yang mampu emotional intelligence ya, ketika dimarah-marah, dimaki-maki, nggak semua orang mau bisa. Kalau dalam Islam itu dikatakan orang yang paling kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang pandai menahan marah. Habib itu berapa kali, coba kalau teman-teman lihat videonya, dihina-hina, dicaci maki, ditantang, dibuat supaya marah, nggak marah loh beliau itu, masya Allah ya. Jadi beliau punya kekuatan yang lebih kuat daripada sekedar badan yang kuat gitu. Itu kekuatan keimanannya yang membuat beliau tahu bagaimana cara bersikap di luar ring olahraganya itu. Nah, balik lagi kepada Islam, masya Allah, Islam adalah kedamaian. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta kasih. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan berbagai macam kisah-kisah. Rasulullah nggak pernah mukul orang, Rasulullah nggak pernah mukul perempuan, nggak pernah mukul anak-anak gitu, kecuali dalam perang. Namanya perang ini ya, memang berperang gitu. Tapi kalau dalam keseharian Rasulullah menunjukkan akhlak yang sangat luar biasa. Bahkan jangankan kekerasan dalam fisik ya, lisan aja dalam Islam dijaga betul. Berhati-hati dengan lisan. Lisan aja betul-betul bagaimana caranya agar lisan itu jangan sampai melukai hati seseorang. Segitunya Islam menjaga adab, yang menjaga akhlak. Islam mengajarkan bagaimana cara berkasih sayang tidak hanya kepada sesama muslim, innamal mu'minuna ikhwah, semuanya muslim bersaudara, tapi Islam mengajarkan bagaimana caranya bercinta kasih kepada teman-teman yang berbeda agama,
terlihat dalam Jaga Madinah, dan banyaklah cerita-cerita lainnya. Jadi kalau dibilang Islam adalah kekerasan, ntar dulu, ajaran Islam tidak seperti itu. Ajaran Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau kita baca Quran, kalau kita baca hadis Nabi, ngelihat contoh dari Nabi Muhammad SAW, tidak ada ajaran kekerasan di dalam agama Islam. Kalaupun ada, itu adalah oknum saja. Jangan mengatasnamakan Islam untuk melakukan perbuatan seperti itu. Habib contoh nyata. Habib kalau dibilang ini olahraga keras, ya olahraga, bagian dari olahraga. Tapi keluar daripada itu, Habib menjadi seorang Muslim sejati. Dia melihatkan kepada kita semua bagaimana karakter Islam sesungguhnya. Nggak perlu banyak bicara. Dengan karakter dia aja, semua orang sudah terinspirasi dan melihat Islam ada pada diri Habib. Begitu. Allahu a'lam. Kalau buat Mbak Oki sendiri, ngelihat beliau sendiri sosoknya seperti apa? Apakah Indonesia sendiri ada yang kayak gitu? Banyak ya teman-teman semua ya, beberapa video yang tadi saya lihat ya, video ketika beliau dari kecil bagaimana bertarung dengan beruang dan sebagainya. Daripada itu semua ada satu video yang sebenarnya saya lihat bagaimana beliau diolok-olok ya, atau bagaimana beliau berusaha dibangkitkan amarahnya gitu. Nggak semua orang lo bisa. Nggak semua orang lo bisa ketika beliau diolok-olok di depan muka itu, mungkin kita juga akan melakukan kekerasan juga. Tapi Habib memberikan contoh kepada kita, ada hal-hal yang nggak perlu diladenin ya, hal-hal yang nggak perlu dilakukan balasan serupa gitu. Padahal kalau Habib noncok bisa kelar gitu ya, karena kan beliau juara yang luar biasa gitu. Tapi lihat gitu, beliau ketika di luar arena olahraga, bagaimana sikap beliau yang buat musuh lama-lama jadi segan juga kepada Habib. Sama seperti Rasulullah SAW itu dulu ya sebelum menjadi Nabi, orang-orang di luar Islam tuh respect gitu. Kenapa? Orang-orang respect sama kita kenapa? Karena akhlak kita. Habib itu orang-orang respect bukan karena Muslim ya, untuk orang-orang di luar Muslimnya, tapi karena akhlaknya, sikapnya gitu. Oleh karena itu acara ini wajib didatangi, tidak hanya bagi seorang Muslim, tapi bagi seluruh agama siapapun dia. Mau belajar tentang ketekunan, belajar tentang pengorbanan, belajar tentang ketawaduan, kerendah hatian, belajar tentang kesungguhan, belajar tentang kegigihan. Itu ada di Habib. Jadi wajib datang, siapapun kalian, apapun profesi kalian, apapun agama kalian, datang untuk belajar dari sosok seorang Habib. Itu insya Allah.